kelas 22 PC25. Di video kali ini, saya akan mengenai tugas praktikum perkantoran untuk membahas tentang penanganan rapat. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang perencanaan rapat. Sebelum kita mengadakan rapat, kita harus merencanakan segala sesuatunya sebagai berikut. Yang pertama, membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Kedua, menentukan peserta rapat. Ketiga, membuat surat undangan rapat. Keempat, membuat daftar hadir peserta rapat. Kelima, mempersiapkan bahan rapat. Keenam, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Ketujuh, mempersiapkan ruang rapat. Kedelapan, mempersiapkan akomodasi dan penginapan. Kesembilan, mempersiapkan transportasi. Kesepuluh, mempersiapkan konsumsi atau snack-snack. Jadi kita bahas yang pertama, membuat agenda rapat dan susunan acara. Kita harus mensusun acara. Dalam rapat itu akan ada apa aja, jadi di jam segini apa, jam segini apa gitu. Nah, yang kedua itu tadi menentukan peserta rapat. Kita harus tahu nih kita harus mau ngundang siapa, kita harus tentuin peserta rapat kita itu siapa tujuannya. Ketiga, membuat surat undangan rapat. Itu penting untuk kita kasih tahu untuk peserta rapat yang akan kita undang. Keempat, membuat daftar hadir peserta rapat. Kita buat itu untuk biar kita tahu siapa aja yang hadir di rapat tersebut. Kelima, mempersiapkan bahan rapat. Ini penting dalam sebuah rapat ya, karena kalau kita nggak persiapan itu kita nanti bingung kan rapat yang akan membahas apa. Nah, yang keenam, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Itu kayak misalkan sound atau meja, apalagi banyak lah yang harus disiapkan dalam peralatan rapat. Terus mempersiapkan ruang rapat. Jadi kita harus siapin di mana tempat kita akan mengadakan rapat. Yang kedelapan adalah akomodasi atau penginapan. Ini penting untuk kita siapkan agar nanti yang kita undang itu tidak telat pas ada rapat ini gitu. Jadi kita udah siapin penginapan. Yang kesembilan, transportasi. Nah, ini untuk peserta rapat kita harus sediain agar mereka lebih tepat waktu dan tahu tempat yang akan dituju. 10, konsumsi atau snack. Ini penting karena kalau misalkan dalam rapat peserta rapat kita ada yang kelaparan atau gimana kan nggak enak didengar juga kan, dia jadi nggak konsentrasi dalam membahas rapat ya kan. Jadi kita perlu menyediakan snack. Oke. Kedua, kita akan membahas tentang pelaksanaan rapat. Agar pelaksanaan rapat kita berjalan baik dan efektif, hal-hal berikut ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, persiapkan rapat sebaik mungkin. Kalau kita dari awal sudah mempersiapkan rapat dengan sebaik mungkin, rapat yang akan kita jalankan akan berjalan dengan baik dan benar. Kedua, pimpinlah rapat. Dalam rapat kita harus pimpin rapat. Pastikan Anda membahas semua topik dalam agenda dan mendengarkan pendapat semua peserta rapat. Nah, yang ketiga, susunlah rencana kerja. Rencana kerja adalah ringkasan akhir yang mengonfirmasi pekerjaan yang harus dilakukan setelah rapat dan merupakan rencana kesinambungan yang berdampak terhadap semua peserta rapat. Nah, yang keempat, berfokus pada topik sesuai agenda rapat. Jadi kita harus fokus apa yang kita harus bahas nih dalam rapat ini, tidak melebar kemana-mana. Nah, kelima, kita harus tentukan jadwal rapat yang akan mendatang untuk membahas atau kita akan mengevaluasi rapat kemarin tuh tujuan rapat kemarin itu berjalan dengan baik atau enggak. Jadi pas ini kita harus adakan rapatnya kembali. Nah, keenam, kalau misalkan kita nggak bisa memimpin rapat, kita bisa undang pembicara agar rapat berjalan dengan performa terbaiknya gitu. Terus tentukan jadwal yang tepat. Kalau jadwal rapatnya tidak
rapat atau tidak memungkinkan, itu sangat tidak efektif dalam melaksanakan rapat. Oke, terus yang ini ada siapkan agenda rapat. Itu penting agar kita tahu poin-poin penting yang harus kita bahas dalam rapat tersebut. Oke. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang hasil rapat. Hasil rapat itu berupa notulen. Notulen ini merupakan suatu bukti dalam rapat. Nah, manfaat notulen itu apa sih? Manfaat notulen itu satu sebagai alat bukti, karena dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Misalkan notulen mengenai pendaftaran suatu organisasi jika terdapat berubah bentuk maupun penutupan suatu organisasi. Jadi kita udah ada bukti ini ya. Terus kedua, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Nah, ini apalagi bagi beberapa rapat sebelumnya membutuhkan tindak lanjut kan. Jadi kita tahu nih kemarin kita bahas apa. Ketiga, sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. Jadi bagi peserta yang tidak hadir tahu kemarin itu kita bahas apa sih pas di rapat. Nah, keempat, sebagai dokumen. Notulen itu harus dibuat dalam keadaan yang lengkap dan jelas, karena yang dijadikan sebagai arsip atau dokumen tindakannya itu notulen juga harus disimpan atau disusun secara rapih berdasarkan kronologisnya, sehingga akan memudahkan siapapun ketika akan mencari dokumen notulen pada suatu hari nanti itu nggak kesulitan, lebih gampang gitu. Kelima, sebagai alat rapat semu. Rapat semu itu merupakan rapat yang tidak pernah dilakukan atau rapat fiktif. Ketika menyusun notulen, maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke ahli. Nah, keenam, sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Pada umumnya, setelah pembukaan rapat, maka pimpinan rapat akan membicarakan notulen rapat sebelumnya. Gitu. Ketujuh, untuk mencapai tujuan tertentu. Perusahaan maupun kantor sering sekali dilakukan penetapan anggaran keuangan untuk mengadakan rapat rutin per bulannya. Nah, kedelapan, dijadikan sebagai manometer rapat. Notulen dijadikan sebagai manometer rapat. Dengan begitu kita akan tahu bahwa rapat notulen berjalan dengan sukses atau tidak. Kesembilan, sebagai parameter untuk menilai apa yang tertuang dalam rapat. Kayak gitu. Oke. Sekian video dari saya tentang menjelaskan penanganan rapat. Terima kasih.